Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Lia di Generasi Peduli. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi HIV/AIDS. Nah, kalian tentu tidak asing mendengar tentang penyakit ini, teman-teman. Penyakit HIV/AIDS adalah suatu penyakit yang mana ditularkannya melalui hubungan seksual ataupun dari narkoba. Untuk materi selanjutnya, apa sih itu HIV dan apa sih itu penyakit AIDS? Jadi HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih. Yang mana dapat kita ketahui, sel darah putih adalah sel yang berperan untuk kekebalan tubuh manusia. Buat penderita HIV justru kekebalan tubuhnya juga menurun. Selanjutnya, akibat virus tadi maka timbullah penyakit AIDS. Yaitu AIDS adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi penyakit HIV. Jadi di sini penyebab dari HIV itu bervariasi, teman-teman, dan kebanyakan itu melalui perantara darah, semen atau sekret vagina. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita menghindari penularan HIV/AIDS. Di sini ada 5 cara, yaitu dikenal dengan ABCDE. Yang pertama, A adalah abstinence. Yaitu artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Di dalam artian bagi yang belum menikah artinya tidak gonta-ganti pasangan dan lain sebagainya, karena kan ibaratnya kalau misalkan kita menikah kan hanya satu pasangan, dan apabila ini belum menikah maka besar kemungkinan mereka akan bergonta-ganti pasangan. Yang kedua adalah B, be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks. Jadi di sini bahkan orang yang berumah tangga pun bisa terkena HIV/AIDS, teman-teman. Jadi perlu adanya kesetiaan di setiap pasangan. Jangan sampai salah satu pasangan mengkhianati dan dia malah ke tempat lain atau ke wanita-wanita lain, dan bahkan wanita itu ibaratnya bisa dikatakan mereka emang pekerjaannya seperti itu, dan kemungkinan mereka pun tertularnya sangat besar. Dan siapa sangka orang yang pertama kali melakukan hubungan dan ternyata berhubungan dengan orang yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS, dia pun juga akan tertular melalui hubungan seksual tadi. Kesetiaan itu mahal ya bro. Lanjut, yang ketiga adalah C atau kondom. Di sini artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Sebenarnya ini tidak disarankan ya buat orang yang tidak mempunyai hubungan yang sah secara norma, aturan ataupun secara agama. Tapi sini dapat kita simpulkan bahwasanya penggunaan kondom ini termasuk salah satu alat kontrasepsi yang bisa menanggulangi atau menghindari penularan HIV. Lanjut adalah yang 4D atau drug no, artinya dilarang menggunakan narkoba. Biasanya orang-orang yang menggunakan narkoba ini melalui jarum suntik itu rentan terkena HIV/AIDS, yang mana jarum suntiknya ini bisa digunakan secara bergantian karena HIV ini biasanya tertularnya melalui darah nih, teman-teman. Yang kelima ada education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya. Jadi banyak di kalangan pendidikan baik SMP, SMA, ataupun sekolah-sekolah lain, banyak dari pihak kesehatan masyarakat atau dari puskesmas dan lain sebagainya yang melakukan edukasi mengenai tentang HIV ini, teman-teman. Karena di sini remaja sangat rentan nih terkena penyakit HIV ini, karena bisa jadi faktornya adalah melalui pergaulan bebas. Selanjutnya adalah cara penularan HIV.
Jadi penularan HIV/AIDS ini yang pertama adalah medianya. Nah, medianya di sini dapat melalui pertukaran cairan tubuh dari individu yang terinfeksi seperti darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. Nah, ini biasanya seperti darah tadi contohnya di jarum suntik, terus air susu ibu. Nah, biasanya kan suami-suami yang suka melakukan hubungan dengan wanita lain dan ternyata terinfeksi HIV/AIDS, kemudian melakukan hubungan dengan istrinya dan istrinya juga terkontaminasi dengan HIV/AIDS, otomatis air susu ibunya pun dan anaknya yang tidak merasa yang tidak ada kesalahan, tidak berdosa, dia pun bisa terkena penyakit HIV/AIDS melalui perantara air susu ibu tadi. Kemudian air mani dan cairan vagina ini tentunya melakukan seks secara oral dan lain sebagainya. Nah, biasanya individu ini tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari seperti ciuman, berpelukan, berjabat tangan, ataupun berbagi benda pribadi, makanan, atau air lain. Jadi masih ada sedikit ininya ya teman-teman. Selanjutnya cara penularannya melalui hubungan seksual. Nah, yang kedua adalah transfusi darah. Yang ketiga adalah penggunaan jarum suntik. Nah, yang keempat adalah ibu hamil pada anaknya yang dikandung. Selanjutnya ada perilaku beresiko yang menularkan HIV/AIDS, melakukan seks anal atau vagina tanpa kondom. Yang kedua memiliki infeksi menular seperti sifilis, herpes, chlamydia, kencing mama, dan vaginosis bakterial. Ini adalah penyakit reproduksi. Yang C adalah berbagi jarum suntik yang terkontaminasi. Yang keempat menerima suntikan yang tidak aman. Dan yang kelima mengalami luka tusuk jarum yang tidak sengaja, termasuk di antara pekerjaan kesehatan. Dan selanjutnya memiliki banyak pasangan seksual atau mempunyai pasangan yang memiliki banyak pasangan lain. Nah, jadi di sini cara penularannya itu sangat banyak ya teman-teman. Bahkan orang yang tidak melakukannya pun bisa jadi bakal tertular seperti narkoba ataupun mengalami luka tusuk jarum yang jarumnya digunakan bagi si penderita, dan itu bisa menimbulkan terjadinya penularan HIV. Dan sayangnya sampai sekarang obat untuk kesembuhan HIV/AIDS ini masih belum ditemukan teman-teman. Yang ada hanya setahu Lia untuk penanggulangan HIV ini hanya untuk peredamnya saja, maksudnya supaya tidak terlalu berakibat fatal. Nah, jadi kalau untuk penanggulangan secara keseluruhan dan benar-benar sehat dan tidak ada penyakitnya itu lagi sampai sekarang masih belum ada teman-teman. Jadi buat teman-teman harus benar-benar dijaga, baik dari pergaulan ataupun dalam rumah tangga. Jangan sampai penyakit HIV/AIDS ini menyerang ke keluarga kalian. Dan yang pasti cara penularannya pun tidak hanya si pelakunya tersebut yang terkena, akan tetapi bisa memberikan impact kepada orang, baik suami, baik istri atau suami ataupun anak, bahkan masih seusia bayi teman-teman. Jadi kasihan banget ya. Dan semoga materi ini dapat membuka wawasan kalian mengenai HIV/AIDS, dan diharapkan juga kalian bisa mendapatkan dan diharapkan kalian juga bisa menanggulangi penularan ini dengan cara meluangkan waktu yang produktif untuk kalian sendiri, dan berteman boleh, pacaran boleh, tapi yang sehat-sehat saja, sekedarnya saja. So, terima kasih atas perhatiannya. Di sini Lia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi peduli.